muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Dengan intinya mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Setelah bersyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan bersyukur kepada Allah, hidayah semua nikmat itu akan Allah tambah dengan sebaik-baiknya yang telah kita rasakan saat ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada kita Rasul dengan perjuangan kepada kita semua bersama-sama mendapat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam yang ada dalam kehidupan kita ini nanti akan terpelihara di yaumul akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang yang berbahagia. Ini khutbah adalah takwa membuka pintu rezeki. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah SWT dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang dinyatakan dan Rasulnya, dan Allah SWT senantiasa memberikan bahwa kita semua apabila kita berikan kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjauhkan segala larangan Allah dan senantiasa kita bersyukur atas segala nikmatnya. Iman yang disebutkan oleh Allah SWT, kelancaran rezeki dan keberkahannya tentu merupakan dambaan setiap insan di muka bumi ini. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara tua dan muda, pria dan wanita, muslimin dan muslimin, ahli ibadah dan ahli maksiat, pejabat dan rakyat, semua menginginkan rezeki yang wajar. Ini mendapatkan dampak tersebut. Setiap manusia berusaha dengan maksimal melakukan berbagai cara serta mengerahkan beragam daya dan upaya agar panennya berhasil bagi petani, membanyak sawahnya dan mengairinya, memilih bibit yang unggul, menyimak rumput serta menjaga siang dan malam. Saat padi mulai menguning, itu juga para pedagang supaya laris dagangannya. Saya akan berusaha menekan barang-barang tokonya, promosikan dengan lain lancar, juga memasang harga yang bersaing secara tiga uang. Provisi porsi lainnya pun melakukan serupa. Gawe karyawan untuk perangkat dan untuk pemerintah lain sebagainya, semua maksimal usaha lainnya ini melalui yang sebaik-baiknya. Namun setelah segala daya upaya digunakan, apakah bisa dipastikan bahwa angan-angan itu pasti berhasil dicapai? Jawabannya belum tentu. Terkadang berhasil dan terkadang tidak. Kadang-kadang petani mengalami gagal panen, pedagang pokok dan karya berpihak. Mengapa kebalik tetap ada? Hal usaha yang sudah maksimal dikerjakan perhitungan sendiri sudah matang dilakukannya. Jawabnya adalah karena ada faktor yang justru kerap dilupakan oleh orang, ada dilupakan oleh kita semua. Apa faktor itu? Faktor yang justru sering dilupakan adalah terhitung dari setiap proyek atau pencipta rezeki dan penguasa mudah dalam kami semesta ini. Allah Taala semesta dan semesta apapun usaha manusia yang kita kerahkan, namun jika Allah tidak menghendaki, maka mustahil keinginan itu akan tercapai. Wa ma tasyaa'una illa Allah rabbul alamin. Artinya, kalian tidak dapat mengerjakan sesuatu kecuali apabila kehendak Allah rabbul izzat. Surah At-Takwir ayat 1. Allah Jalla Wa'ala yang menentukan segala sesuatu, apakah itu keberhasilan atau kegagalan, entah rezeki lancar maupun yang susah, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha dengannya secara semaksimal. Adapun mengenai hasil akhirnya, itulah Allah yang bisa melakukan. Mari hari ini saya berusaha bisa melakukan. Kita juga harus berusaha bagaimana supaya Allah berkenan menentukan terbaik untuk kita. Satu jalan maka kita ke sana adalah dengan meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Semakin kita patuh kepadanya, maka curahan kasih sayangnya kepada kita pun akan menunjukkan besar Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi Barang siapa berdoa kepada Allah, niscaya Ia akan membuka jalan keluar baginya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka datangnya. Dan barang siapa
bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan segala keperluannya. Dalam ayat yang atas, Allah SWT menyebutkan berbagai kemampuan dan kemanfaat yang dia tarik Allah. Acara rezeki juga terpenuhi segala hajat. Ini baru keuntungan takwa yang bersih dunia ini. Kalau masih ada keuntungan lain yang lebih besar, yang diraih surga Allah di akhirat nanti, diberi kebahagiaan dan dipenuhi kenikmatan di antara cita-cita manusia setiap hamba yang kaum muslimin selanjutnya yang berbahagia. Secara garis besar, takwa itu terbagi dua. Yang pertama hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Ada hubungan dengan Allah adalah sebuah tauhid, salat, puasa, zakat dan haji mereka mampu meraih serta ibadah lainnya. Manakala orang hamba patuh kepada Allah yang menjalankan salat lima waktu secara benar, berpuasa di Ramadan dengan baik, serta tidak melupakan untuk melakukan wajib zakat dan hartanya, maka Allah pun akan membalasnya dunia ini dengan curah nikmatnya serta pahala yang berlipat ganda di surga. Sebaliknya, bila seorang insan hendak menunaikan sholat waktu dan sering mengolong atau sholat hanya seminggu sekali di hari Jumat saja, atau bahkan hanya setahun sekali di hari raya Idul Adha, di siang hari bulan Ramadan, dia merasa baginya malu, maka dengan sendirinya, jika dia tidak pernah dipikirkan, masih pula ditambahkan 9 masjid yang lainnya. Maka kondisi tersebut, maka Allah menjadikan kepada neraka yang bersalah manusia yang di akhirat. Oleh karenanya, orang malu Allah pun akan mengerahkannya untuk peringatan air hujan akan berpakruah tanpa henti sehingga menimbulkan banjir bandang. Gunung berapi bergerak sehingga mengeluarkan abu panas dan lahar mendidih. Bumi bergoyang menimbulkan gempa yang merontakkan segala apa yang ada di atasnya. Tidak ketinggalan bangunan kecil pun semua melalang barang kecil dan sebagainya untuk berusaha kembali tanah besar tadi. Ketahuilah bahwa mereka hanya memalu Allah yang menjadikan mereka sebalik. Tidak lebih dari segalanya. Itulah akibat dari orang yang bersyukur dan senantiasa mendekat dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia. Maksud tadi adalah keterangan garis pertama dari ketakwaan yang berhubungan sama Allah SWT. Jenis kedua adalah ketakwaan dan hubungan sesama manusia. Diawali dengan kebaktian terhadap orang tua, lalu berlanjut kepada perbuatan baik terhadap sesama manusia. Di garis agama, kita mendapat sesuatu ini dengan sebaik-baiknya dan jauh daripada tersangka pada seorang lain. Andai seorang hamba menjalankan berbagai jenis ketaatan seperti itu di atas dengan benar, niscaya insya Allah rezekinya akan mulai deras dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba an yusalla lahu fi rizqihi wa isyan, lahu fi asarihi man yasir rahim." Barang siapa menginginkan untuk diluaskan rezekinya serta diundur ajalnya, hendaklah dia bersilaturahmi dengan sebaik-baiknya. Namun sebaliknya, apabila hal itu kita abaikan, maka akan berdampak buruk bagi cara rezeki kita. Orang-orang durhaka kepada orang tuanya, selalu memancarkan durhaka ini mengabaikan pendidikan anak-anaknya, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kesulitan rezekinya. Kaum muslimin sedang berada yang berbahagia. Jika memang ketakwaan kepada Allah Taala adalah salah satu sebab utama penyebab lancarnya rezeki, lantas mengapa ada para manusia dunia ini yang tidak bertakwa kepada Allah Taala, yang rezekinya masih berlimpah? Demikian berkaitan pertanyaan yang sering terlintas di benak sebagai orang, manakah melihat kenyataan yang ada. Sekurang-kurangnya ada dua jawaban yang bisa dikemukakan. Yang pertama, lima rezeki, jadi harta bagi orang-orang berlima manusia adalah merupakan sesuatu yang diistilahkan dengan rezekinya, yaitu kenikmatan yang diberikan dunia hanya sementara untuk melayani dia sehingga kelanjutan dia tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dibuat yang berbahagia. Jangan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita bersyukur dengan sebaik-baiknya. Laksanakan sholat dengan seluruh hati dan laksanakan sholat dengan as-sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah merupakan mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan dengan bersyukur
wa ala